Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 25 bulan Desember tahun 2025. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Mengakhiri dengan Baik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita baca kitab Yohanes 24 ayat 29 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun, lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikhem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eliezer bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, di pegunungan Efraim. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kata-kata ini tidak hanya melihat ke belakang kepada kehidupan Yosua, tetapi juga melihat ke masa depan. Bapak Ibu, dalam epilog yang melaporkan kematian Yosua dan Eliezer, Imam Her menutup kitab Yosua dengan akhir yang mengharukan, dengan menceritakan secara bersama penguburan Yosua, penguburan Eliezer, dan penguburan tulang-tulang Yusuf. Penulis menciptakan kontras antara kehidupan di luar negeri dan awal kehidupan di dalam negeri. Tidak perlu mengembara lagi, yang masih ada dari para pemimpin dunia tidak perlu dibawa serta. Para leluhur menguburkan sanak saudara mereka di dalam gua. Bisa kita baca dalam kitab Kejadian 23 ayat 13 dan 19. Dan kitab Kejadian 25 ayat 9 dan 10. Di atas sebidang tanah yang dibeli di Sikhem terdapat dalam kitab Kejadian 33 ayat 19. Sekarang bangsa itu menguburkan para pemimpinnya di wilayah warisan mereka sendiri, sehingga mereka memiliki rasa keabadian. Janji-janji yang diberikan kepada para bapa leluhur telah digenapi. Kesetiaan Yahweh merupakan benang merah sejarah yang menghubungkan anak cucu Israel dengan masa kini dan masa depannya. Saudara-saudara, paragraf penutup kitab ini menghubungkan seluruh narasi dengan kisah yang lebih besar di masa lalu, dan juga membuka jalan untuk masa depan mantan Uskup Agung Canterbury, Lord George Carey, dalam pidato utama yang disampaikan di gereja Holy Trinity di Shrewsbury menyatakan bahwa gereja Anglikan hanya tinggal satu generasi lagi menuju kepunahan. Faktanya Bapak Ibu, gereja selalu berjarak satu generasi dari kepunahan, dan begitu pula dengan umat Allah dalam perjanjian lama. Sebuah babak besar dalam sejarah Israel akan segera berakhir. Masa depannya bergantung pada jawaban seperti apa yang akan diberikannya kepada banyak pertanyaan yang menyangkut masa depan. Akankah Israel setia kepada Tuhan? Akankah mereka dapat melanjutkan tugas yang belum selesai untuk memiliki seluruh negeri? Akankah mereka dapat berpegang teguh pada Yahweh
dan tidak terjerat dalam penyembahan berhala? Generasi di bawah Yosua telah setia kepada Tuhan. Tetapi akankah generasi berikutnya mempertahankan arah rohani yang sama seperti yang telah ditelusuri oleh pemimpin agung mereka? Setiap generasi umat Tuhan yang membaca kitab Yosua harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sama. Keberhasilan mereka bergantung pada sifat jawaban yang mereka berikan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka berhubungan dengan kebenaran yang telah mereka warisi. Yosua, saudara-saudara, sama seperti Paulus, bertanding dalam pertandingan yang baik. Terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 7, New King James Version. Apakah kunci keberhasilan Yosua? Keputusan apakah yang perlu kita ambil hari ini agar dapat menyelesaikannya dengan jaminan keselamatan yang sama? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin.